Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Siregar. Saya dari Tadris IPS 1 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan mengenai paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Nah, di dalam pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, yang pertama akan saya jelaskan itu adalah paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian ini terdapat beberapa pembagian lagi atau beberapa jenis. Itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah paradigma positivisme dan post-positivisme. Untuk paradigma positivisme itu adalah lebih menekankan penelitian yang datanya menggunakan hasil dari pengukuran. Jadi data hasil pengukuran ini nantinya akan berbentuk angka, dan dalam data hasil pengukurannya ini itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk data hasil pengukuran itu kan nantinya akan berbentuk angka. Nah, nantinya di data hasil pengukuran ini itu dibagi lagi menjadi 4 jenis atau 4 pembagian. Yang pertama itu adalah data skala nominal, data skala rasio, data skala interval, dan data skala ordinal. Lalu yang kedua itu adalah paradigma konstruktivisme. Nah, paradigma konstruktivisme ini merupakan kerangka berpikir penelitian yang pelaksanaannya itu menggunakan penelitian yang langsung membumi dalam rangka pengumpulan data. Yang dimaksud langsung membumi itu adalah dia langsung terjun, sang peneliti itu langsung terjun ke lapangan. Nah, yang dimaksud dengan dalam rangka pengumpulan data itu adalah yang dimaksud dalam datanya itu ialah dalam bentuk kalimat atau kualitatif. Jadi pada paradigma konstruktivis ini dia lebih mengarah kepada pendekatan atau penelitian kualitatif. Selanjutnya itu adalah paradigma transformatif. Nah, paradigma transformatif ini adalah penelitian yang bisa menggunakan menggunakan data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang keempat itu adalah paradigma pragmatis. Nah, untuk paradigma pragmatis ini itu menggabungkan atau mencampurkan metode-metode yang menggunakan data kualitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam paradigma ini juga disebut juga sebagai metode campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis penelitian kualitatif. Nah, ketika membahas mengenai landasan filosofis, maka akan berhubungan pada 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, jika dikaitkan dengan penelitian, maka filosofis penelitian kualitatif akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi, serta metodologi dalam kegiatan penelitian. Dan pada pembahasan ini saya akan menjelaskan landasan filosofis pada penelitian kualitatif. Sebelum masuk kepada landasan filosofis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian kualitatif. Jadi mengenai penelitian kualitatif, apa itu penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif itu merupakan suatu pendekatan yang mana dalamnya itu melakukan riset yang berorientasi atau berfokus pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Dan pelaksanaan pada riset ataupun penelitian ini itu masih bersifat mendasar dan membumi, dalam artian sang peneliti itu turun langsung ke lapangan melihat situasi yang akan dia teliti, dan bersifat naturalistik atau alami dan dilakukan di lapangan. Namun lalu masuk kepada pembahasan landasan filosofisnya. Yang pertama itu adalah asumsi filosofis riset asumsi filosofi riset pada umumnya itu berkaitan pada 4 pembagian, yaitu ontologi yang menggambarkan watak dan realitas. Lalu yang kedua itu ada epistemologi
yaitu yang dianggap sebagai pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diafirmasikan nantinya. Lalu yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu yaitu peran dari nilai dalam riset dan metodologi yaitu proses risetnya tersebut. Nah, yang pertama itu adalah antologi riset. Yang dimaksud dengan antologi riset itu yaitu adalah sebuah asumsi yang penting tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Dan yang kedua, dari landasan filosofis penelitian kualitatif itu adalah epistemologi. Epistemologi riset yaitu asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan atau ground of knowledge, tentang bagaimana seseorang itu memulai memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain. Jadi, dengan asumsi epistemologis ini, peneliti itu nantinya berusaha untuk sedekat mungkin dengan para partisipan yang dipelajarinya atau partisipan yang menjadi objek yang ia teliti. Dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini memiliki asumsi yang mana itu menjadi ciri lain dalam penelitian kualitatif. Bagaimana seorang peneliti itu nantinya bisa mengimplementasikan ataupun menerapkan asumsi yang ia punyai menjadi praktik sesungguhnya di lapangan nantinya. Dan yang keempat itu adalah metodologi. Nah, metodologi ini merupakan asumsi tentang bagaimana seorang peneliti itu nantinya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan di dunia yang akan dia teliti nantinya. Penjelasan yang telah saya paparkan tadi itu merupakan penjelasan mengenai materi tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.